Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi Rasulillahi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirullah wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu anggota anggota apa nih? Yasinan Renah, Desa Renah Kelukut yang sedang berbahagia, yang kami muliakan. Sehat semua Bu ya? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulang lagi sama-sama ya. Berselawat ala Nabi Muhammad. Ya. Jadi perlu kita ingatkan bersama, kalaulah kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita disunahkan, diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersolawat. Ya, kata Nabi, man sholat alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam wa khutbat anhu asu khuti'at wa rufi'at lahu asu darajat. Apa artinya? Nabi mengatakan bahwa barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, nah itu Bu, satu kali kita bersolawat dengan mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita akan dibalas dengan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Satu, Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita, memberi kebaikan pada kita 10. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita sebanyak 10. Ya kan? Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat kemuliaan 10 di sisinya. Berarti ada berapa? 30. Jadi kita ringankan lisan kita untuk berzikir, dan apabila khususnya kita mendengar nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, kita bersolawat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, jadi kita bersolawat itu banyak. Boleh bernyanyi, boleh dalam hati, ya. Salatullah, yuk sama-sama. Salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oke, nanti kita teruskan sambil masak mungkin, sambil cuci piring kan, sambil apa lagi, pokoknya yang santai lagi dalam perjalanan, jangan lagu dangdut terus yang setel, ya kan? Nah kalau ini kan ada pahalanya untuk akhirat, ya kan, ada pahala untuk hari akhirat. Kata Nabi, aulun nasibi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholat. Barang siapa yang banyak berselawatku, dialah paling berhak dekat denganku nanti di surga. Amin. Nah begitu, ya kan?
Ibu-ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini tidak banyak yang kita sampaikan. Ayat yang kita bacakan tadi kita ulangi, kul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yuhlifu rizqi. Kata Allah, katakanlah hai Muhammad bahwa setiap rezeki hambaku itu akulah yang menentukan. Artinya Allah berhak prioritas menentukan rezeki kita. Allah bisa melebihkan, melimpahkan, ya kan, dan membatasi rezeki seseorang tergantung dengan Allah yang Maha Tahu, ya kan? Allah yang Maha Tahu. Dan barang siapa bersyukur dengan rezeki baik dikit maupun banyak, maka mereka lah yang akan beruntung. Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, kalian buat baikan untuk kepentingan orang banyak, pasti akan balas. Pasti akan Allah balas. Jadi mudah-mudahan kita melalui perkumpulan ini kita dapat satu ilmu bahwa berinfak itu pasti akan dibalas oleh Allah SWT. Tidak perlu takut miskin. Ya, tidak perlu takut miskin. Baik. Ada sebuah kisah. Ya, kisah Nabi Musa dan keluarga miskin yang sudah bertahun-tahun melarat. Ya kan? Tuh. Keluarga yang sudah bertahun-tahun hidup miskin. Suatu ketika sang istri lagi duduk santai menjelang tidur malam bersama suaminya tentunya, ya kan? Ya. Dia berujar, wahai suamiku, tahukah engkau Musa itu seorang imam, seorang nabi? Apakah dia bisa berbicara langsung kepada Tuhannya? Dan suaminya mengamini, iya. Kalau begitu kita datang besok pagi, kita minta agar kita dibuat kaya. Oke, begitu kurang ya. Ya. Keesokan harinya sepasang keluarga itu yang miskin tapi bahagia itu menghadap Nabi Musa dan menyampaikan hajatnya. Gayung bersambut, Nabi Musa pun menyampaikan kepada Tuhan. Dan Allah SWT memberi restu, membuat mereka kaya dari rezeki yang tak terduga-duga, ya kan? Wahai Musa, kata Allah SWT, saya izinkan mereka hidup kaya, tetapi dengan satu syarat, 1 tahun. Nah, gitu Bu. Dikasih Allah SWT kaya selama 1 tahun. Dan mereka sangat bergembira dengan kekayaan yang melimpah selama 1 tahun itu. Akhirnya seorang istrinya berujar pada suaminya, wahai suamiku, kita ketahui, ingat bahwa kita ini hanya 1 tahun kaya ini. Bagaimana kalau kita gunakan kekayaan kita ini untuk berbuat kebajikan? Kita membantu banyak orang, kita membantu fakir miskin, anak yatim dan lain sebagainya, orang yang dianggap memerlukan bantuan. Allah SWT juga berfirman, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, bahwa setiap rezeki yang kita dapat, rezeki yang suami kita dapat, baik dari tanaman maupun hasil usaha, ada hak orang lain yang meminta maupun tidak meminta. Perlu kita ingat itu, ya. Ada rezeki orang lain yang masuk ke kantong kita. Nah, kalau tidak kita keluarkan, kita yang susah nanti, ya. Ada jalannya ruginya, entah mobil rusak, entah itu sakit, entah demam dan lain sebagainya, entah dimaling orang, ya. Ada jalan mau keluar. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau kita dapat rezeki, kita semua yang tidak berbagi itu sama dengan makan kacang tanah dengan kulitnya, beda. Dikunyah sama kulitnya, ditelan semua, itu berbahaya, ya. Oke. Setelah berjalan bulan demi bulan, bahkan lebih dari setahun dan menginjak 2 tahun, mereka masih kaya, padahal cuma 1 tahun. Akhirnya Nabi Musa heran, gimana ya Allah, dalam hatinya kan, kok mereka dijanjikan 1 tahun kayanya, tetapi lah 2 tahun. Akhirnya Nabi Musa menghadap Tuhan, wahai Tuhanku, wahai Allah, kenapa mereka masih kaya sudah 2 tahun? Maka Nabi Musa, Allah SWT mengatakan, berujar, saya malu wahai Musa, mereka saya beri 1 pintu rezeki, 1 pintu kebaikan, sementara mereka membuka 7 pintu kebaikan.
untuk hamba-hambaku. Nah, apa yang dilakukan kedua suami istri itu? Kata istrinya, mari kita buka rumah makan gratis dan penginapan gratis untuk para musafir dan orang-orang yang tidak mampu. Akhirnya suami setuju, dibukalah rumah persinggahan di persimpangan yang 7 simpang. Nah, kalau tempat kita ada yang 7 simpang. Di Jambi mungkin ada yang 7 simpang, kemana-mana simpang. Nah, dibangunlah rumah yang mega besar yang mempunyai 7 pintu. Setiap pintu membuka rumah makan gratis dan penginapan. Dan mereka melayani siang dan malam, ya kan? Maka dengan itu mereka semakin kaya, semakin sehat, semakin energik, maupun walaupun umurnya bertambah-tambah, ya kan? Nah, akhirnya Allah SWT mengatakan, saya hanya memberi 1 pintu rezeki untuk mereka. Tetapi kedua kepasangan itu, keluarga miskin itu yang sekarang sudah kaya, memberi 7 pintu kebaikan untuk hamba-hambaku. Wahai Musa, apakah saya tidak malu terhadap mereka? Wahai Musa, apakah saya ini mungkin lebih dermawan mereka daripada saya? Kata Allah SWT. Jangan begitu terjemahannya. Jadi lebih, tidak mungkin Allah orang itu lebih dermawan daripada Allah SWT. Maka dibiarkan oleh Allah SWT dia kaya sampai akhir hayat, ya kan? Nah, begitu lebih kurang akhir daripada cerita. Hikmahnya apa? Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk selalu bersyukur atas limpah rahmat berupa rezeki, sehat badan, ya, ada ilmu, sehat raga untuk beribadah kepada Allah SWT. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Bukankah kita ketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT dengan untuk beribadah? Bagaimana dengan sholat kita, ya kan? Bagaimana dengan sedekah-sedekah kita? Ini amalan sholat itu beriringan dengan sedekah. Kalaulah kita sholat tetapi kita malas bersedekah, maka amalan kebajikan kita belum sempurna. Ya, belum sempurna. Bagaimana bisa? Allah SWT mengatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min sa'in fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya belum sempurna kebajikan seseorang. Kebaikan kalian, pahala surga yang akan kalian dapatkan belum sempurna manakala kalian belum menginfakkan, membelanjakan apa yang kalian cintai, apa yang rezeki yang kalian dapat yang baik, belum kalian sedekahkan kepada yang membutuhkan. Mungkin demikian, hanya sekedar memotivasi. Mari kita introspeksi diri kita. Banyak di lingkungan kita tempat-tempat ibadah memerlukan perhatian bersama, ya kan? Ada anak-anak ngaji, mungkin dibayar dari mana, kita perlu perhatikan, ya Bu. Nah, mari kita sama-sama introspeksi. Mari kita mungkin impak sedikit demi sedikit, kan? Gitu, ya Bu. Astagfirullah, 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 Rabbana astagfirullah, ya, mungkin melalui kurikulum yang sedikit ini menambah motivasi kita, karena ingatlah bahwa ilmu akan mempermudah kita beribadah kepada Allah SWT dengan benar. Dengan ilmu kita bisa melakukan kebajikan-kebajikan dengan benar. Dengan ilmu kita bisa dimudahkan oleh Allah SWT menuju surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Man salaka turiqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu turiqan ilal jannah. Bagi nanti ini kita buat YouTube ya Ibu, ya. Nanti kalau bisa kita kumpulkan mengapa kita buat grup yasinan, akan kita bagi, kita nonton, kita komen, like and share. Mudah-mudahan kalau kita bagi sesama orang lain, orang itu mendengarkan, mengamalkan, kita sama-sama beramal. Gitu. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.